kenapa sih anak TK harus wisuda? Apa urgensinya? Urgensinya apa? Oke, kenapa anak TK harus wisuda? Semua yang anak-anak dapetin dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu kan untuk cari duit pada ujungnya gitu loh. Walaupun dia let's say keluarga 9 naga tetap cari duit. Tetap cari duit. Makanya memperkuat koneksi. Ya, makanya yang ingin gue tekankan sama anak gue tuh nanti itu adalah kamu tuh sekolah bukan tuh cari duitnya. Tebak berapa gaji guru di Indonesia? Pasti besar dia bilang. Ada yang jawab 120 juta sebulan. Setahun. Ada yang jawab 300 ada. Kaget. Sama seperti konten yang gue tonton. Really? Masa sih? Yes, gitu. Makanya kayak harusnya guru itu diapresiasi. Bukan, harusnya guru itu gajinya paling gede. Apa sih yang nggak buat guru seharusnya? Karena guru tuh wajah dari keadaan kita yang sekarang. Jolly in the house. Halo, kurang. Jolly apa kabar? Baik, alhamdulillah. Setelah nego alot jadwal karena lu sibuk banget. Iya, tahu sibuk apa PNS sih. Ya Allah Akbar. Disebut lagi, kenapa nggak dirahasiain dulu? Oh iya bener ya. Iya, biar netizen. Tapi lu sibuk banget terbang sana sini ya kan? Iya. Berhenti sebenarnya lebih sering berlayar sih, karena kan Lombok Sumbawa tuh secara ekonomi bagusnya berlayar, supaya anggaran kita nggak boncos. Gitu ya. Itu nggak boleh manja. Kecuali di luar NTB berarti. Luar NTB boleh. Oh boleh ya. Tapi udah berhenti di BGP? Iya, tapi aku masih di UPT yang di bawah kementerian juga, cuma beda direktorat. Oh beda direktorat doang ya. Iya. Tapi masih cincai lah ya. Cincai, apa nih cincai? Definisi cincai? Duitnya. Gila, di awal-awal gue udah mikirin duit. Tanggal berapa? 25 lu mikirin duit PNS. Gajian PNS tanggal berapa sih? PNS tanggal 1, Wak. Lagi 6 hari bosku. Tapi kalau struktur gaji di PNS ya, itu tuh kita juga punya namanya tunjangan kinerja. Tukin. Ya. Nah, itu kalau di kantor gue kebijakannya di tengah-tengah. Di tengah-tengah bulan biar lu nggak sampai mati banget gitu. Di tengah-tengah pas lu udah nyaris nih gua kasih. Berarti secara proporsional ada yang ngatur bagaimana cara ngabisin duit gitu kan, biar nggak habis banget kita taruh ya tukinnya di tengah gitu. Di tengah kan. bener, cukup bijak lah. Emang kita sampai serendah itu dalam memaintain keuangan. Lu tanya gua nih personal enggak. Lu. Ya. Sampai diaturin kayak begitu, tukin lah porsi pertengahan gitu. Kasih aja sekalian gitu kan. Kayaknya memang psychologically kalau kita punya uang banyak di awal pasti tahulah sekarang kita dibombardir. Benar. Berbagai semakin banyak penghasilan, semakin banyak pengeluaran ya. Nah, bener, sepakat gue. Iya sih. Kita bahas itu tuh. Ngeri gue. Sedih duluan aku bahas itu. Tapi ngomong-ngomong, banyak banget gak sih yang jual es teh jumbo sekarang di jalanan? Lu tau gak sih? 3.000 segaban. Nah, itu isinya apa? Air pump? Gula lah. Air pump. Enggak, gue gak tahu sih. Mungkin air pump. Lebih parah air ledeng. Logikanya 3.000 perak bro. Segaban begini besarnya. Iya, itu modal sedotan doang 500 perak. Nah. 2,5-nya itu. Belum cupnya. Belum sealnya. Belum sealnya bener. Belum pegawainya. Belum si tenda. Belum lah ya. Jangan itu bukan pakai gula. Terus pakai? Itu kayak pakai fruktosa deh. Ih, ngeri. Emang apa sih fruktosa? Glukosa sama fruktosa tuh beda. Yang orang ngecek kasihkan gula darah itu kan glukosa yang dicek. Tapi kali ini fruktosa tuh gak kedetek. Tapi beside that, ini tanda ekonomi gak baik-baik aja gak sih? Lu banyak banget informal sektor yang bikin jualan gitu. Iya, pada akhirnya itu faktanya. Semua orang tuh akhirnya meminimalisir bahan baku biar cepat untung gitu. Akhirnya kan ada something gitu loh, paham gak sih? Orang udah nggak aware tentang kesehatan. Makanya lu tahu gak sih faktanya banyak Gen Z yang cuci darah. Bener. Usia 20 cuci darah. Itu dia. Karena itu minumnya bukan glukosa tapi fruktosa, sirup gitu loh, sirup. Ibaratnya buatan ya, Wak ya. Bukan dari tebu yang kita zaman dulu, tebu kita kunyah ya nggak sih? Sekarang tuh betul. Lu bayangin dah paginya minum fruktosa ya. Bukan glukosa ya, beda. Fruktosa itu kayak sirup gula sintetis gitu yang nggak bisa kedetek pakai alat cek gula darah. Jadi ketika lu cek gula darah baik-baik aja, aman. Baik aja. Tapi kan taunya boom. Taunya tiba-tiba kolaps. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Lu tau gak sih makanan anak TK sekarang? Waduh, kalau itu beban juga ya, Wak. Karena gimana ya? Tema pelatihan guru TK sekarang itu sebenarnya kita tuh di tagging juga oleh
Bappenas oleh Bappenas dan juga oleh Presiden sendiri untuk ikut aktif di program PAUD HI atau pengembangan anak usia dini holistik integratif. Salah satunya di dalamnya adalah pencegahan stunting, makanan sehat, makanan rumahan, makanan yang alami gitu, tapi yang dibawa ya nugget curah. Ya gimana? Murah, gampang, dan seenak itu gak sih, Wak? Iya sih, bener sih, enak banget makan itu. Coba lu waktu TK jajanan lo apa, gue tanya. Apa yang lu bawa ke sekolah? TK atau SD kelas 1 lah, atau SD apa lu jajan? Jajan. Duit lu bawa? Bawa duit. Jajan itu serabi masih pagi. Ih, anget tuh. Alami lah ya. Alami, serabi. Terus dulu masih inget ada es serut yang warna-warni. Bener. Itu minuman wajib setiap pagi, lu bayangin. Itu kayaknya serutannya udah karatan gak sih? Emang karatan. Itu pembaca rasa, Bang. Lu bayangin kita zaman SD kelas 1 dulu. Kayak gitu udah nikmat banget ya kan? Bener. Nikmat. Tapi sekarang tuh kayak udah beda kelasnya gitu kan. Tapi by the way Julie ini voters adalah seorang. Aku ngadep ke nggak usah lah ya. Oh iya, kamera gue ini. Oke. Coba lu jelasin sama voters lu siapa dulu. Lu apa gitu? Specialnya di bidang apa? Oke. Jadi namaku Yulia, panggilannya Jule. Aku sebagai mana Reza kenakan sedikit tadi ya. Aku basicnya teacher trainer aja deh, kita sebut gitu aja ya. Teacher trainer gitu. Jadi on any level, tapi emang kebanyakan untuk guru-guru PAUD. Oke. Ini menarik betul. Kenapa gue pengen selalu undang seorang Jule, seorang trainer. Gue liat story, sumpah. Kalau lu pernah sih percaya story orang itu kan bisa dibuat-buat, Kak. Bener, tapi kayaknya belum jujur kayaknya. Tapi serius Jul, gue tonton ya kan. Jule hebat banget sih bisa trainer dengan ciri khas lu yang energik. Lu kan gila. Itu emang yang dibutuhin. Lu sendiri sih. Yang bergaya sendiri di antara orang lain. Ini kenapa? Lu kenapa? Lu sehat, mental aman. Apa lu butuh mobil curhat? tapi lu sendiri yang beda gitu kan. Di samping lu seorang trainer gitu kan. Lu malah men-trainer guru-guru PAUD gitu kan. Iya. Tapi gue mau sama lu. Kenapa sih anak TK harus wisuda? Apa urgensinya? Urgensinya apa? Oke, kenapa anak TK harus wisuda? Kan lu kayak lagu-lagu apa tuh sih, semua dari kita dirayakan. Termasuk anak TK wisuda. Tapi basicnya gini, ketika aku berkeliling gitu ya ke banyak PAUD, ngobrol sama kepala sekolah dan lain-lain, pelatihan bla bla, isu ini malah sama mereka tuh tidak berkembang karena mungkin ke konten pembelajaran ya, tetapi memang jadi populer ketika ada 1-2 yang mungkin tidak terima orang tua atau keberatan karena lu bayangin banyak juga yang dibeli ternyata kayak gaunnya lah, belum sewa tempat, bisa kadang di hotel, kadang di museum, kadang di mana, itu kan takes energy and time juga. Tapi kalau tanya kenapa, aku melihatnya ini as simple as ini sesuatu yang patut dirayakan dalam perspektif orang tua yang gini hari, lah, butuh bersosial media, bershow off, apa ya maksudnya ya? Berarti ini pemenuhan demand, dalam rangka memenuhi demand sosial media. One of the reasons. Tetapi sebenarnya tidak semua melakukan wisuda itu. Perpisahan iya, kayak mereka tuh memang kalau di TK tuh pembelajarannya kan pakai tema ya. Ketika temanya mendekati dia akhir menuju SD gitu ya, maksudnya di ending dari TK itu memang ada kayak karya gitu loh. Aku karya sih, unjuk-unjuk karya, nari bla bla bla. Nah, itu biasa disempilkan juga dengan wisuda. Which is sebenarnya aku selalu ibaratnya dampingin guru-guru buat kalau orang tuanya mampu, oke, yang keberatan silakan. Gitu sih. Tapi kan pada akhirnya orang tua juga sebenarnya dapat protes juga ya kan. Lu tau gak sih? Yang protes susah gak sih Pak anak-anaknya? Ini urgensi orang anak TK di wisudanya apa? Dipakai toga gitu kan. Gue yang kuliah ini masih terhina kan, lu bayangin gak sih? Jadi marwah orang situ hilang. Karena kan konteks wisuda tuh kan mereka ya udah menyelesaikan sebuah tesis gitu kan. Bener gak sih? Kalau gue salah nih ya kan. Artinya untuk mencapai baju toga gitu kan, itu butuh perjuangan yang sangat panjang. Nih tiba-tiba bocil gitu kan, wisuda, fotonya pegang ini juga ada plakat. Iya betul. Untuk hidup itu apa output yang akan mereka dapetin dari sana kalau sekedar hanya perayaan semata gitu loh? Gue boleh ada di sisi atau gue stand di
itu pada akhirnya emang kebenaran subjektif ya. Anak gue pun TK-nya kebetulan ikut gue pas tugas belajar di Melbourne. Itu juga ada graduation namanya. Pakai toga juga. Di Australia. Di Australia juga. Hey, makanya jangan suka ini. Di Australia juga graduation. Dia ada toga-togaan gitu ya. Tapi kalau di sini kan kayak serius ya. Pakai baju yang kok ini di sana nggak, anakku cuma pakai topi toga doang, cuman sekedar nggak ada upaya pemindahan gini, nggak ada, cuman Freya, congratulations, dia datang kucuk-kucuk, hai, udah selesai. Itu. Jadi banyak banget cara lu point of view ngelihatnya. Dalam hal ini kami juga orang tua bersyukur kan, ibaratnya kan itu kan kayak naikkan jenjang nggak sih Wak, dari TK ke SD, SD selesai ke SMP dan berlanjut. Itu sih dianggap begitu aja. Rapat kan cukup sebenarnya. Cukup, tapi kan nggak seru, nggak lucu. Oh gitu. Nggak bisa apa namanya gemes-gemes nggak ada bisa kita upload ya. Iya betul, nggak seru. Emang lu pernah rapot dikasih buket kan enggak kan? Nah makanya. Udahlah ini meningkatkan ekonomi juga. Benar sih lo. Nah, pada akhirnya geliat ekonominya meningkat. Geliat ekonomi, mbak bikin buket, tukang foto. Tapi khawatirannya kan pada akhirnya ini akan menjadi sebuah bisnis di TK itu sendiri. Lu bayangin gak sih? Jadinya bisnis itu kan. Jadi ada kegiatan usaha di situ gitu kan gak sih lo? Sama kayak halnya ada studi tour misalkan, studi tour anak-anak TK. Lu bayangin mereka manasik haji doang, itu bayar masalahnya. Itu kan di sini, wah nih TK nih ngusaha sama muridnya nih, ada bisnis mereka nih. Uangnya kemana coba? Nah, bagaimana kalau ada orang tua kayak gitu? Lu jawab apa? Nah, makanya emak-emak TK kepala sekolah ini emang kita harus kritik terhadap hal kayak gini ya. Harus. Yes. Ini kan kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Betul. Openness itu penting. Lu terbuka gitu ya. Sama kayak gini. Saya beda ya. Sama kayak kan anak TK juga dapat dana BOS. Iya. Bukan dari SD ya? Bukan hanya SD, Kak. TK, apalagi di wacana Kementerian Kemendiknas yang sekarang ya. Yang eranya Pak Abdul Muti yang sekarang ini. TK tuh termasuk dalam salah satu program prioritas juga karena 13 tahun wajib, pendidikan wajib. Ya, jadi kan 12 tahun tuh SD sampai SMA. Sekarang nggak 13 tahun, Wak. TK termasuk. Jadi itu pasti akan diperkuat. Nah, itu ada dana BOS juga. Nggak banyak sih. Kalau nggak salah, aku lupa ya. Emang berbeda-beda akhirnya tiap provinsi, tapi nggak banyak. Let's say lah mungkin 600.000 per satu semester buat satu anak. Atau bahkan buat 1 tahun, aku lupa, sorry. Nah, itu yang harus dibuka. Ini ada emang dari pemerintah. Ketika anak lo masuk gitu ya, anak lo punya kakak, ada kakaknya, ada akta lahirnya, masuk ke Dapodik, dia berhak untuk namanya dapat dana BOS tadi gitu. Lalu harus dana BOS tuh buat banyak macamnya, dan gue yakin wisuda nggak termasuk dalam situ. Wisuda atau apa, karena wisuda pun itu bukan pembelajaran. Benar. Yang pembelajaran tadi studi wisata pembelajaran. Kan dia belajar langsung, mengunjungi langsung. Setahu gue juga di banyak TK atau PAUD lah, jenjang PAUD itu, kalau bicara contoh lah manasik haji gitu ya, itu biasanya ada half contribution gitu loh, artinya si anak gue tanggung, tapi kan si anak PAUD, maknya ikut, bapaknya ikut, tukang foto, neneknya ikut bawa payung, ya nggak sih? Mungkin ada yang ngasuh ikut bawain snack. So again, mereka ini ya go with your own money, man, please gitu, kurang lebihnya. Jadi, iya, jadi lu udah siap belum? Anak lu udah TK belum? Jangan, anak gue nggak gue TK. Gue demen nih begini. Kagak, jadi gini Julia, gue punya alasan dong. Iya boleh. Alasan gue itu adalah gue percaya, ya kan, otak anak gue itu harus diisi oleh orang tuanya dulu dari 0 sampai 7 tahun, the golden age. Oke. Jadi gue pribadi nih. Is it not selfish? Wait. Oke. Kita bisa diskusi pada ini ya. Dan ini kan gue juga belajar sebenarnya baru ya kan. Gue baru punya anak yang umurnya mau 4 tahun ya kan. Dimana gue butuh nih, anak gue butuh teman bermain. Nah ini kan jadi dilema juga buat gue gitu kan, dengan pemikiran seperti ini. Terus? Satu hal yang gue percaya adalah masa keemasan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kembali lagi. Dan di situ lu bisa kasih program apapun kepada anak lu. Ibaratnya lu katain, lu bilang sama dia, DNR itu adalah pahlawan. Atau PKI itu adalah partai baik, dia akan percaya karena dia saat itu hanya menerima saja, benar nggak sih? Yang gue khawatirin itu adalah ketika anak gue dididik oleh orang yang tidak kompeten, paham nggak sih? Lu bayangin masa otak anak nih harus lagi-laginya dikasih program yang baik, tiba-tiba yang ngajar nih
tidak berkompeten. Ini landasannya apa? Skeptical dari elu atau skeptical lu terhadap kualitas guru-guru? Kualitas, the quality. Kan kita bicara kualitas dong. Kan kita punya database bagaimana kualitas guru-guru kita di Indonesia, apalagi dibentrokan dengan masalah gaji dan lain sebagainya. Lu bayangin guru PAUD yang dasarnya mereka tuh menjaga anak-anak, ya kan? Tapi diberikan apresiasi yang begitu rendah. Tapi menjaga anak-anak untuk berapa jam? Tetap orang tua still the main person. 4-5 jam kan? Iya, betul. Benar gak sih? Enggak, kalau kita bicara peraturan minimal itu 900 menit per minggu. 900 menit itu idealnya. Minimal. Tapi bisa lebih. Tapi kan anak TK tuh jam 7 sampai jam 11 masalah jam, tapi ada jam 12. Maksudnya gini, gue nggak rela ngeliat anak gue harus bangun pagi di saat dia harus tidurnya cukup. Oke. Di samping polisi guru juga. Coba bantu jawab. Ini dilematis banget. Gua mulai dari mana ya? Oke. Sekolah seperti apa yang harus gue berikan buat anak gue gitu loh kan? Di tengah gempuran gempuran kualitas tadi ya, kualitas guru dan kan? Gini-gini. Oke. Kita butuh orang tua kritis kayak lo gitu. Yang artinya, tapi kritisnya ini pasti sebenarnya intinya lu sayang banget sama anak lo gitu. Sayang dan lu pengen ada memberikan terbaik di proses tumbuh kembangnya ini kita let's say lah golden age ini. Jadi sesuatu yang menurut aku juga di sini harus juga diperkuat dengan banyak atau membuka diri dulu kata gue. Membuka diri dulu ya. Dan dia landasannya apa? Ada yang juga apalagi kan sekarang banyak bukan brand ya, maksudnya ada yang memang mendekati konteks-konteks tertentu. Misalkan ada yang fokus jadi Montessori, dia pasti bermain gitu ya, bener-bener ada yang konteksnya agama tertentu ya, we know that. Ada yang konteksnya mungkin National Plus, ada yang konteksnya apa. Nah dari situ lu bisa mengerucut lagi ke let's say banyak isu misalkan lokasi, kita kan juga nggak mau anak sampai setengah jam di motor gitu ya karena debu atau misalkan biaya gitu loh, atau background gurunya gitu, atau semua kan bisa ditip juga lewat sosial media atau mouth to mouth marketing, let's say MLM. mulut. Tapi gini, Jul, lu tahu nggak sih dari mana skeptik gue ini berasal gitu kan? Gue ngeliat output pendidikan kita ini nggak beres. Gue masih ngeliat anak-anak itu masih buang sampah sembarangan. Gue masih ngelihat beberapa hal yang tidak relate dengan kehidupan mereka. Sehingga gue berani turun ke TK untuk riset secara langsung. Apa sih yang diajarkan oleh para guru PAUD di anak-anak muda ini, anak-anak kecil ini? Apakah yang diajarkan itu relate dengan kehidupan mereka? Atau tidak sama sekali? Muncullah pertanyaan gue. Ini anak TK yang jadi nyanyi ngapain? Output buat hidupnya dia di masa depannya apa? Kenapa nggak sesuatu yang relate dan kehidupan, contoh misalkan? Atau lu sempet nggak sih yang lagi viral tuh di sosial media, anak TK di Cina dia mulai ngaduk semen, dia ngaduk semen, ya kan? Dia masak pakai bener nyalain kompor, dia jahit gitu kan? Di Jepang apalagi? Di Jepang tuh dipertontonkan secara langsung orang tabrakan. Ada stuntman sampai artinya oh ini relate banget artinya biar nggak ugal-ugalan dong. Iya betul. Ini anak TK Indonesia diajarin nyanyi manasik haji. Manasik haji itu kan dia belum harusnya tahu tentang itu karena dia belum tentu bisa naik haji masalahnya. Ya Allah, iya lagi. Iya kan, artinya kan orang tuanya aja masih nunggu 30 tahun. Lagi lu ada usia 5 tahun. Buat apa? Maksudnya nih apa gitu loh. Ini kenapa diajarkan hal yang tidak relate gitu loh. Ya. Kalau bicara to put it simple, manasik haji ya. Manasik haji. Itu kalau TK kan kayak gue bilang, dia tuh tematik pelajarannya aja. Jadi tematiknya itu kadang-kadang relate banget sama momen pada saat itu. Let's say lah ketika kita bicara bulan Agustus, momennya kemerdekaan. Temanya itu. Misalkan musim haji temanya itu. Karena kan dia ngelihat, oh kok di sana rame banget. Kok ada yang spanduk haji, oh ada yang naik haji, oh ada puasa, ada itulah makanya relate, jadi komplit lah, holistik itu salah satunya makanya. Dan aku ini fakta yang sangat kecil maksud aku untuk bisa dibesarkan, tetapi ini tetap I'm pro of that. Iya, of course ya. Kan? Tapi kenapa nggak gini Kak Jul? Kenapa sih nggak kayak begini maksud gue lo? Kenapa sih yang tidak lihat dan kehidupan yang akan dihadapi nanti, ya kan, seperti public speaking, ya
kan? Atau misal bagaimana mereka bisa minimal mampu membersihkan tempat tidurnya sendiri setelah dia bangun tidur, awareness dimunculkannya ya kan. Setelah saya coba survei nih ke beberapa sekolah-sekolah TK itu menyanyi ya kan, menggambar ya kan. Pada akhirnya nanti dia nggak jadi pelukis amat gitu, dan dia nggak jadi penyanyi amat. Iya lagi. Tapi kita bicara, memang itulah cara belajar anak TK ya pertama. Cara belajar anak usia dini dengan cara yang menyenangkan, belajar melalui bermain gitu ya. Apalagi kalau selama kita kan sekarang mulai tahun 2021. Sorry bentar. 2021 ke belakang itu kan ada kurikulum merdeka nih. Sampai saat ini nih, nanti nggak tuh mungkin ada 1-2 hal perubahan, we don't know ya. Nah, cita-cita kurikulum merdeka itu sebenarnya mengkontekstualize tema-tema, isu-isu masalah yang ada di anak. Jadi anak belajar dari situ. Makanya ada kewajiban untuk semua sekolah dari jenjang PAUD sampai jenjang SMA itu buat belajarnya juga melalui namanya penguatan project profil pelajar Pancasila. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 itu. Udah ada temanya, udah tentu sama pemerintah memang, udah kementerian temanya udah tentuin, tetapi untuk misalkan temanya aku sayang bumi gitu. Nah, jeleknya kita tuh senang banget copy paste ya, Wak ya. Jadi aku sayang bumi di TK di Bekasi itu ngomongin limbah sampah gitu kan, limbah sampah misalkan dari pabrik, kita kan di sini nggak ada pabrik tapi mereka ngikutin kayak gitu gurunya, padahal yang kita mau anak-anak belajar menganalisa ada masalah apa sih dari TK pun bisa. Contohnya ditanya, Reja, kamu apa sih yang kamu nggak suka? Aku nggak suka makan sayur, Bu Guru, gitu ya. Kenapa nggak suka makan sayur? Yuk kita coba gambar sayur tuh kayak apa aja, belajar dari situ. Sayur bisa dibikin hal yang enak loh, bisa dibikin makanan yang enak loh. Dari situ belajar hingga endingnya mudah-mudahan si Reja ini tidak suka makan sayur. Gitu. Dengan cara tadi pengolahan, lewat bernyanyi dulu, lewat dongeng-dongeng sayur itu membuat badan sehat dan lain-lain. I know it's very quite complex kadang-kadang, tetapi aku punya rasa optimis dan wajib optimis kalau guru-guru PAUD kita itu punya semangat menuju ke situ. Dia. Jadi yang gue berpikir guru PAUD ini punya peranan penting banget masalahnya. Betul. Sangat penting. Lu bayangin mereka tuh memegang masa the golden age itu, kan gak sih? Jadi mereka mau kasih program apa aja itu bisa masuk ke anak gitu. Makanya kan kayak misalkan, gue pengen anak gue itu bisa polyglot misalkan. Kenapa nggak dari TK tuh mereka udah bisa belajar bahasa secara signifikan, stay to the point gitu kan, sehingga nanti ketika di SD dia udah punya basic besar gitu kan, SMP ningkat, SMA udah mulai itu 3-2 bahasa, kuliah udah belak gitu kan, jadi udah sekalian aja cetak gitu loh, paham gak sih? Oh, kayak the blueprint of biar kita kayak Jepang nih, anak TK Jepang tuh udah sopan-sopannya, mereka benar-benar kayak blueprint, kayak langsung kayak pabrikan. Orang Jepang pabrikannya udah pasti udah pasti nunduk, udah pasti nggak buang sampah sembarangan, udah pasti kesadarannya tinggi. Kenapa kita nggak kayak begitu, Bu Jule? Menurut lu ada apa? Ini masalahnya kompleks banget tau, jujur. Gitu. Karena kan kita bicara ada peran orang tua yang belum siap, misalkan nih, orang tua yang belum siap, orang tua yang nggak minum vitamin pas dia merencanakan kehamilannya, orang tua yang sorry to say, I'm not that feminist, tapi orang tua yang patriarki banget, dia lagi hamil gede ya, bukannya agak-agak istirahat tapi harus tetap melayani suami, harus apalah gitu. Jadi benar. Iya, jadi isunya gede banget, You cannot blame into this education system only gitu maksud gue. Udah buka pikiran gue sekarang nih. Iya dong. Jadi gimana, anak lo mau di TK mana? Nanti gue ini deh tagging. Lu tahu sih anak gue bilang begini. Dedi, aku boleh sekolah nggak? Nah, sumpah gue langsung takut jawab itu. Kenapa kok kamu berpikiran mau sekolah? Iya, aku lihat anak-anak itu dia pulang bawa tas. Kata Mbah itu baru pulang dari sekolah, dia bilang gitu kan. Dan aku lihat mereka itu sana nyanyi, main, banyak orang, dia bilang gitu kan. Dia belanja, dia bilang gitu. Terus gimana? Kok mau sekolah ada dia bilang. Jawabnya gimana ya gue? Itu enggak gue bilang apa mana gue. Untuk di awal sebelum kakak siap, nanti belajarnya sama adik dia sama mami dulu. Ya kan, nanti kakak udah siap, baru kak buat tentukan musola di mana. Salah nggak jawaban gue? Aku juga untuk jawab begitu,
lu yang paling tua anak lu pertama ya, karena kan lu yang sudah mengikuti segitunya sampai ada di momen itu. Tetapi anak sekarang, anak apapun usianya ya, dengan banyaknya yang dia lihat, yang dia serap dari let's say media sosial dan lainnya, pasti dia akan mengkritisi juga, kok yang lain sekolah aku enggak gitu. Keseruan, hal baru tuh sesuatu yang seru buat anak. Jadi ketika lu cemplungin dari sekolah manapun, mungkin lu bilangnya sekolah yang apaan sih sebenarnya, bukan ini gini banget gitu ya. Pasti tetap seru buat anak karena ini hal baru. Ada rutinitas baru. And beside that, dia juga bisa belajar apa ya? Disiplin sedikit gitu loh, mendengarkan perintah orang lain, fokus untuk beberapa saat ketika dia disuruh berdoa mungkin, ada keteraturan di situ yang kita mungkin kadang-kadang lu sebagai orang tua, we are not a perfect parents, kita harus punya partner di sini, salah satunya adalah guru. Jadi gue sangat hormati keputusan lu sama bini lo, tetapi in terms of why not, kenapa enggak? Julie, I tried to escape from the Matrix. You know nggak? Lu tuh nggak apa impian gue? Apa? Gue ingin hidup di Sembalu lah katakan. Gue punya farming sendiri, gue punya kebun sendiri yang gue bisa kelola. Gue bisa makan daging dari ternak gue sendiri, telur gue punya sendiri. Gue pengen keluar dari pikuk ini, paham gak sih? Gue kayak padahal kita bicara Lombok loh ya, nggak sehiruk pikuk. Nggak, bener. Jaksel ya, Wak. Nggak sehiruk pikuk kota-kota besar. Tapi kita di sini aja udah stres banget, paham gak sih? Tuntutannya gitu kan. Ya, kok orang zaman sekarang gampang stres ya, Wak? Itu dia, kenapa kita gampang stres? Padahal nggak ada tekanan yang begitu signifikan. Iya, padahal maksudnya ekonomi baik-baik aja gitu. Iya, kita masih tetap bisa makan gitu kan. Apa nih faktornya? Apa karena kita punya kiblat orang lain yang wow dan mentereng banget anjir di luar sana? Orang yang nggak punya pori-pori, sedangkan gue muka acak-acakan begini ya nggak sejak. Tolong. Gimana gue yang keling begini, bos? Ada solusinya. Air wudhu. Tapi nggak serius. Gue pengen banget seperti itu, lo tau gak sih? Justru gue bilang sama anak gue, kalau gurunya datang ke rumah gimana kak? Tapi aku nggak ada teman main, Dedi. Iya, anak lo pinter loh. Bener. Dia butuh interaksi, Wak. Dia butuh. Bagaimana sih kalau aku maju di depan orang, cerita depan orang, kan sama mak lu doang sama bini lu. Gimana sih caranya temanku punya sepatu yang lucu itu ditaliin, pengen coba nyaliin juga. Anything new. Itu berkembang, Wak. Sinapsi cus. Di prospek kecuali gue gak prospek ya, karena gue gak punya sekolah anjir. Tapi memang kalau teman gue ada beberapa alasan yang memang lu akhirnya milih homeschooling. Teman gue Muslim di Amerika, hidup di Amerika, dan dia Muslimnya very ya maksudnya kelihatan lah ya karena berhijab. Terus dengan adanya mass shooting in many schools, akhirnya memutuskan dia homeschooling, Wak. Betul, karena kekhawatiran itu. Iya, betul. Di Amerika kan benar-benar barbar banget kepemilikan. Itu salah satunya. Jadi gitu, seperti itu. Jadi ada, gue tanya temen gue nih yang pegawai suami istri, bro, gue boleh tahu nggak alasan lu kenapa lu TK-in anak lu? Bro, gue kerja suami istri. Itu kayak akhirnya mendelegasikan. Jadi kayak seolah TK itu bukan lagi tempat untuk benar-benar membuild si anak jadi ABCD, tapi tempat menitipkan agar mereka free, paham sih? Mereka nggak free, mereka berjuang demi ekonomi. Anjay. Pembelaan Genzi banget. Karena gue juga. Ya gimana sih, dia cicilan gue. Enggak, tapi itu jawaban temen lu juga kocak ya, maksud gue. Mungkin dia ini kali ya, sampai penerimaan anak sampai sore ya, Wak? Atau gimana? Bukan. Jadi alurnya begini. Nih, gue gak sebut sama temen gue ya. Gue sering banget nongkrong sama dia. Jadi dia harus bangun jam 6 subuh lah kan. Jadi anak itu harus dibawa ke rumah eyangnya dulu, ya kan. Ada mobilisasi ya. Jadi dia punya 2 anak, dibawa ke rumah eyangnya, ya kan. Terus di rumah eyang dititip di situ. Nanti eyangnya ngatur untuk berangkat sekolahnya. Dan mereka berdua sampai sini ke kantor masih naik motor. Mobilnya di rumah orang tua. Jadi si anak ini nanti sepulang sekolah jam 2 atau jam berapa itu sampai sore di rumah eyangnya. Ya kan? Itu sebuah potret keluarga hari gini gak sih? Iya. Gue nggak mau kayak begitu.
Which is okay kalau nggak mau seperti itu. I mean, come on, maksud gue tuh kayak yang nggak mau apanya nih? Lu tadi mahasiswanya lu masih nyebut mbah ya? Berarti masih ada mbah di dalam interaksi. Iya pasti ada kan, karena kan mbahnya kan satu ini tetanggaan kita gitu. Oke. Gue titipin ke sana. Jadi dalam arti maksud gue gini loh. Apakah anak itu akan mengulang apa yang kita lakukan saat ini? Lahir, sekolah, bekerja, mati, gitu-gitu doang berarti. Iya kayaknya. Apa nggak ada jalan lain lagi, maksud gue gitu loh, paham gak sih? Kebermaknaan itu yang lu butuhin. Betul. They will find a way. Yang kita siapin adalah anak siap gitu. Yang kita siapkan adalah let's say mental, let's say beberapa hal yang menyangkut dengan value-value keagamaan yang kita anut, let's say. Terus ada warna apa lagi yang mau lu warnain ke anak lu nih gitu. Apakah agility, dia harus lincah terhadap perubahan, apakah bijak terhadap teknologi, atau kesopan santun yang cium tangan sampai dalam atau apa. You choose, man. Dalam hal itu kita nggak bisa exclusively keep your kids only strict with you. I mean egois gak sih gitu namanya? Lu sendiri, gue sekarang tanya sama lu ya, Wak ya. Lu sendiri dengan pemikiran lu yang let's say agak-agak beda ini ya, berbeza dari gen-gen yang lain. Berbeza. Lu dapat dari mana? Gue nongkrong, sekolah. Gue dapat dari sharing teman-teman gue gitu kan. Jadi karena mereka rata-rata, gue ada teman yang tinggal di Australia, ya kan, dia awalnya itu kerja di di perkebunan gitu, ya kan. Terus dia mencoba untuk menikah dan tidak menyekolahkan anaknya. Terus dia homeschooling anaknya, gitu kan, hanya untuk menghindari yang tadi gue bilang, the system, the matrix. Siapa yang bisa keluar dari matrix? How to do it that? Itu berat. Kita ngelawan sistem itu udah berat banget. Dia di Indo apa di Australia sekarang? Tapi dia homeschooling anaknya. Dia nggak setuju dengan sistem pendidikan. Tapi kan homeschooling juga a part of the way ya gitu ya. Betul. Udah banyak juga kok ibaratnya komunitas-komunitas homeschooling di Lombok. Apalagi sekarang dengan kekuatan daring ya, Wak ya. Itu ada kayak interaktifnya gitu. Tetap ada interaktifnya. Terus juga ada paket-paket yang dikirimin ke rumah hingga kita mengikuti abis modul ini. Terus juga bahkan di beberapa homeschooling, maksudnya homeschooling system, itu ada pertemuannya juga. Kayak misalkan dia nempel di kegiatan apa di beberapa sekolah gitu dengan guru yang datang to finally meet and interact gitu. Itu ada juga kayak gitu. Jadi waktu lo masih ada gitu untuk memilih gitu ya. Sementara itu lo siap-siap aja memang akhirnya menjawab berbagai pertanyaan yang mungkin sama dari anak lo dengan melihat ini. Makanya kan gue percaya ada beberapa perempuan yang memang tugas itu dia senang di-provide. Yang penting kehidupan gue nyaman, gue akan jaga anak gue sebaik-baik mungkin. Ada yang begitu. Gue percaya itu. Iya, bisa kan? oke. Iya kan, bisa oke kan. Jadi selama kehidupan gue terpenuhi, gue akan jaga anak lo dengan baik dan benar. Gue ajarin gitu kan. Cuma ada satu terpenuhnya ini cukup nggak UMR? Memang hidup kita nggak jadi duit. Skincare men, gila lo. Bener sih, gila. Macem-macem lo. Gincu aja berapa lapis di ombre. Lu tau gak sih Kak? Gue mencoba melakukan hal yang sederhana, mana gue nggak nonton HP misalnya. Lu tau gak gue dicap jahat oleh sama lingkungan gue. Really? Sumpah. Ih jahat. Ih kamu terlalu jahat sama anak. HP aja nggak boleh. Kamu nggak punya alasan yang kuat untuk tidak memberikan di HP di saat teman-teman main HP. What the fuck? Bener sih. Itu hal yang sebenarnya lu bisa tetap stand dengan apa yang lu pilih. What? Kamu berpikir memberikan anak HP sampai dia nggak hilang fokus dan really? Terus ada satu orang, kenapa sih anak lu nggak boleh minum es teh doang? Mulai jadi orang tuh jangan terlalu ini deh. Contoh idealis deh. Minum es teh gitu kan. Gue kan kasih anak gue opsi baru nih ya kan, Kak. Kamu tuh minumnya ini aja air putih. Kalau enggak minta mami buatin jus. Kalau mau makan es krim itu di alpukat itu kamu kasih gula pasir, aku bilang gitu kan. Terus kamu masukin kulkas sama mami nanti. Itu es krim enak loh. Oke. Begitu ada orang yang teman-teman gue yang tahu dengan kamu terlalu terus ngasih anak lu es teh setiap hari tuh bagus. Monyet. Es terus. Kan teh itu kan gak bagus buat kesehatan.
Terus lu jawab apa temen lu? Lu nggak jadi ribut kan? Nggak jadi baku hantam kok. Gue akhirnya simpel aja bilang. Gue belajar loh, mana yang bagus dan tidak buat anak. Iya. Kan? Selama itu tidak membuat dia tertekan nggak masalah. Karena memang harus kita biasakan disiplin makanan dan minuman. Betul, dari awal betul. Kalau nggak los banget. Yupi itu gue haramin di anak gue. Ya Allah, gue tadi baru makan Yupi. Lu kan udah tua. Iya juga ya. Udah nggak ngaruh, udah cak-cakan. Metabolisme gue udah cak-cakan. Iya, artinya begini. Artinya kan peran orang tua sangat dibutuhkan dalam membangun si anak, terlepas ada guru PAUD-nya kan. Fondasi emang penting banget, betul. Artinya begini, seberapa besar sih kualitas guru-guru kita dibekali sekarang terutama di PAUD? Oke, that's a good question. Kalau bicara kualifikasi, memang idealnya itu memang S1 PAUD untuk jadi guru PAUD, ya. Kalau bicara S1 PAUD ya ada dari kampus negeri, ada dari UT Universitas Terbuka, ada dari kampus swasta dan lain-lain. Sekarang udah banyak banget emang PAUD ini ya. Karena kan emang sekarang PAUD tuh dananya bisa dari mana aja, Wak. Bisa dari dana desa, bisa dari yayasan, apalagi juga udah ada dana bos yang tadi gue bilang. Jadi banyak banget sebenarnya yang very enthusiast gitu. Apalagi banyak juga kewajiban kayak satu desa satu PAUD atau lebih kecilnya lagi satu dusun satu PAUD. Jadi mereka berlomba-lomba. Itu sebenarnya kualifikasinya. Tapi kita bicara kan, let's say lah, kita juga bicara di PAUD itu juga modalnya juga pengasuhan, nggak hanya pembelajaran yang lu abis, tapi pengasuhan ya kita sebagai orang tua gitu, guru sebagai orang tua, dan itu udah banyak juga didukung, terutama untuk yang masih yang sulit dapat S1 PAUD ya Wak, didukung oleh kayak kader-kader posyandu, kayak kader-kader bina keluarga balita. Jadi dari situ ada kekosongan yang terisi oleh mereka gitu. Ketika mereka mau step up gitu ya, step up let's say for entitled untuk kayak sertifikasi dan lainnya, itu emang harus S1. Memang harus S1. Itu tuntutan berarti ya. Yes, untuk menuju peningkatan kualifikasi tadi. Tetapi kemudian kami dari pemerintah ya, dan juga banyak juga yayasan-yayasan yang mendorong untuk itu dia pelatihan-pelatihan. Ada paket-paket pelatihan yang bisa diambil gitu ya, diberikan kepada guru-guru ini. Makanya gue lah di situ berkecimpung dengan segala teori yang menurut gue berat, tapi harus gue deliver dengan cara yang asik, Wak. Gitu, makanya mungkin lu ngeliat, ngapain sih Jule nih paling berbeda dari yang lain, jumpalitan ya, karena selain emang itu gaya gue ya, Wak. Tetapi gue biar lu nggak terlalu terbebani juga deh dengan apa namanya, kita pemerintah tuh pengennya benchmark segini, tapi mungkin lu juga nggak langsung nemuin segini, tapi pelan-pelan, nggak galak aja dulu deh gitu, nggak nuntut anak nulisnya rapi doang deh gitu, nggak nuntut anak bisa baca tulis kayak dia dulu waktu TK gitu ya. Sekarang lebih kepada lewat bermain, nggak harus belajar lewat mainan yang beli di toko, tapi lu bisa tahu bikin simple dari ban bekas dan lain-lain. Itu lebih kepada membuka pemahaman mereka sih, Wak, awalnya yang cukup berat kayak gitu. Tapi yang gue nggak habis pikir juga kemarin masuk SD itu soalnya harus bisa calistung. Secalistung? Iya, calistung, membaca, menulis, dan menghitung. Nah, kita terus guru SD ini ngapain kerjanya kalau anak nggak diterima kalau nggak bisa calistung? Jadi iya ya, enak ya. Enggak. Jadi sebenarnya gue jadi bicara program lagi. Iya, nggak apa-apa. Jadi kita punya kebijakan nih. Kementerian punya kebijakan namanya transisi PAUD SD yang menyenangkan. Ada beberapa poin-poin di situ. Salah satunya tidak mewajibkan calistung. Lagi sekarang sebagai ini baru sebagai nih. tes masuk. Baru. Iya. Bukan baru sih, kita bicara karena sebelumnya itu syaratnya harus kita bicara calistung. Udah 3 tahun Wak itu. Udah 3 tahun. Udah 3 tahun ini transisi PAUD SD menyenangkan. Makanya disebut menyenangkan karena dia menghilangkan hal-hal yang kayak heavy tadi. Iya, betul sih. Salah satunya kita menghilangkan calistung sebagai tes gitu. Jadi kita tesnya begini. Tahu kan lu zaman dulu enggak atau gini. Enggak. Itu benar. Cuman kadang-kadang masih ada yang los karena kadang-kadang pride juga dong orang tua ketika orang anak pura jago kok gitu. Sok atau dites gitu. Sok atau suruh tulis namanya sendiri udah rapi tuh gitu. But that's not the part. Karena kan kalau masuk SD sekarang pakai apa? Sama zonasi. Tetap aja. Aduh, zonasi. capek gue jadi bahas. Jadi gitu, seperti itu. Lu tuh nggak satu fenomena baru? Ini bukan fenomena baru, sudah dari dulu gitu. Yang dulu anaknya itu rajin banget, ya kan, banyak organisasi yang diikuti, bukunya segaban, gitu kan. Terus ada anak yang kerjanya nakal, sering bolos, mana dia jadi bos gitu. Kira-kira kenapa ya, Wak? Kalau menurut gue itu karena faktor circle ya, hubungan dan koneksi sih. Karena si anak itu terus sering
main nama buku. Jadi dia sosialnya hanya fokus pada diri sendiri, betul. Padahal at the end, kita butuh circle, kita lu butuh terjun ke, konektivitas. betul. Iya, betul. Itu yang gua takutin. Nah, jadi mulai dari PAUD dong, anak lu jadi. Nah, ini dia lagi sebentar, ini menarik banget, lo tau gak? Akhirnya kan bilang udah ada opsi kedua nih. Pun kalau gua mau sekolahkan anak gua gitu kan, gua mikir dong, gua harus bisa menciptakan circle-circle yang baik buat dia dong. Enggak nggak sih? Ya Allah, Wak, segitunya dari PAUD. Lu terlalu membebani anak lo, anjir. Bukan di PAUD-nya, maksud gue di sekolah nanti. Tahu nggak sih? Gue nggak bicara PAUD-nya. Contoh kayak misalnya gini ya. Ada gue punya temen, anaknya itu sekolah di sekolah Cina. Gue tanya dong, lu kan ini Muslim. apa sih sekolah Cina dan non Cina? Maksudnya sorry, sekolah Katolik gitu. Sekolah Katolik. Oh, padahal dia Muslim. Banyak orang Cina. Padahal dia Muslim. Oke. Gue tanya dong, bro. Ente ngapain? Nggak ada sekolah Islam kah? Enggak bro, ini salah satu bagian rencana saya. Bagian apa? Seru banget. Serius. Bagian apa gue bilang? Lu bayangin anak nih kita lulus sekolah. Circle-nya kayak mana nih? Koh ini toko bangunan. Koh ini toko elektronik. Jadi begitu anak gua keluar dari sekolah ini SMP dan SMA, dia punya circle yang bisa nanti dia, maksudnya dalam arti dia ada peluang untuk mendapatkan koneksi yang bagus. Betul. Bukan berarti gue nggak suka sama sekolah kita aja. Tapi ada faktor X yang membuat gue pada akhirnya memutuskan dia harus sekolah di sini. Karena anak gue udah gue kasih pembekalan ilmu agamanya udah kuat. Gue kuatin dari STK, SD. Nah saatnya nih SMP. Gue harus arahkan dia untuk dapat circle. Jadi begitu dia selesai dari SMA-nya, kebayang nggak circle dia kayak gimana? Pun anak gue jadi pengangguran nanti, minimal dia dapat circle. Bro, lagi butuh kerjaan, bantu dong. Cakep. Iya juga ya. Bisnis banget ya pokoknya ya. Kan pada kita butuh konektivitas. Ya. That's acceptable for me karena semua ya kita sebagai orang tua masih kadang-kadang ini ya menggerakkan anak kemana-kemana. Gue sendiri punya banyak tante-tante gitu ya. Pagi kita bicara Jakarta tuh kan banyak banget sekolah yang memang sangat amat ini ya. Itu yang sebenarnya gue cukup menantang di Lombok. Pilihan sekolahnya dikit, Ja. Itu dia. Tantangan itu di situ pilihan sekolah. Kalau nggak yang mahal banget. Itu. Jadi nggak ada tengah-tengah, bener, Wah. Itu yang gue pikirin. Sumpah lu tuh gak? Gue sampai ke 12 TK lu bayangin. Lu udah berkeliling? Udah gue keliling. Gue sepin dari sekarang. Gila kali loh sebenarnya. Kalau gue sekarang anak gue. Untuk TK doang gue harus bayar puluhan juta setahun. Nonsens, apalah aku gitu ya. Koneksi. Iya. Padahalnya gue bisnis banget sih. Memang kalau bicara emang sekolah tuh bisnis. Jasa, Wak, tetap jasa. Tetapi tidak tidak segamblang itu melabel mencuan. Yang aku suka dari beberapa sekolah yang bayayasan gitu ya. Kalau kita bayar pemerintah kan memang udah ada ketentuannya ya. Lo bayayasan itu yang swasta, yang private itu mereka udah banyak kok yang ibaratnya subsidi silang gitu loh. Subsidi silang. Aku baru kemarin mengajar gitu ya. Guru-guru dari sebuah yayasan Katolik paling besar di NTB. Juga ada guru dari Sumbawa, Dompu, Mataram gitu ya. Aku ngobrol sama Bapak Pastor gitu, sama Bapak Pastor sebagai ketua gitu ya, ketua yayasan. Dia bilang, "Di sini kita ini, Mbak Jule, di sini kita subsidi silang. Bahkan saya nih harus membuat proposal untuk donatur luar negeri supaya dia mau involve untuk improve kita punya sekolah, sarana, pelatihan guru. Karena emang ternyata kan kita kelihatan megah gitu ya. Gue nggak boleh nyebut nih siapa sekolahnya. Gue katanya megah gitu, banyak, let's say banyak orang-orang Cindo gitu ya, crazy Cindonya Mataram lah ya. Tapi ternyata tetap butuh karena memang dia banyak juga yang tidak mampu, yang dia siap buka gitu, dan tidak filternya itu tidak uang gitu. Itu yayasan sekarang udah banyak yang begitu, alhamdulillah. Gitu. Udah mulai subsidi silang. Gitu. Berarti ada keterbukaan nih. Ada keterbukaan. Nggak saklek banget. Nggak saklek banget. Tapi lagi kembali ke nilai-nilai yayasan ya. Gitu. Bahkan si pastor ini sendiri sampai dia punya peternakan lele untuk ngebantu ngebiayain sekolah itu, operasional dan lain-lainnya. Itu keren. Makanya aku bilang, wow, keren. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan itu juga membuka yang lain gitu caranya. Tadi kan lu bilang kenapa gue sampai segini sama anak gue gitu kan? Karena kita kan sebagai orang tua untuk menyiapkan sesuatu yang baik buat anak di masa depan, biar dia tidak menemukan apa yang kita rasain, bro. Apa yang lo rasain? Hampa atau parah sih. Gue contoh kecil aja.
Gue pas reuni, bukannya gimana, maaf, bukan gimana ya. Ini reuni SMA, SMP, SD. Reuni SD. Keren loh SD reuni. Ya. Teman-teman gue bukan gimana ya, tetap kita tuh ya, dalam hati kecil gue, ya Allah, tahu gitu gue selalu di Cina dulu gue. Nanti ketika kita ingin juga growth bersama gitu kan, tapi dengan circle kita yang ya kita sama-sama circle kita masih sama-sama susah nih loh gitu. Jadi kita nggak bisa growth tuh, bayangin nggak sih? Itu mas poin gue di situ gitu loh. Gue datang teman-teman SMP gue pada susah juga. I mean, kalau ini berarti kacamata ekonomi ya, Wak. Padahal kalau bicara ekonomi dan non ekonomi, lu bikin konten random aja, lu famous, lu bisa menggait banyak iklan. Dan, beda lagi ya. Dan pada akhirnya ini semua kaitannya dengan ekonomi dong di masa depan. Ya kan? Semua ini kaitannya tentang uang. Pretty agree with that. Kan? Tapi kan semuanya tuh poinnya itu adalah uang. Ijazah lu dapatnya buat apa? Betul. Uang nggak bikin bahagia kalau uangnya dikit. Itu dia kalau uangnya banyak, Bang. Jadi makanya kan semua yang anak-anak dapetin dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah itu kan untuk cari duit pada ujungnya gitu loh. Walaupun dia let's say keluarga 9 naga tetap cari duit. Makanya memperkuat koneksi. Ya, makanya yang ingin gue tekankan sama anak gue tuh nanti itu adalah kamu tuh sekolah bukan untuk cari duitnya, untuk meningkatkan kapasitas diri. Dan nanti pasti tetap menarik duit. Iya. Oke. Iya dong kan. Lu bisa ini nggak mungkin cuman oke. Artinya gue ingin pastikan anak gue itu untuk jadi pengusaha minimal dia udah tahu cara maintain uang, ya kan, bagaimana membangun konektivitas, bergaul bagaimana, agar dia udah punya tuh 3 titik itu, sehingga dia gini loh. Berarti mungkin yang lo pikir kekosongan atau gap yang sekolah nggak ajarin itu, lu lah yang mengajarkan sebagai orang tua atau luar biasa memang. Atau join ke komunitas apa, atau kita juga orang tua wajib belajar atau karena selama ini gue berpikir anak-anak ini di sana hanya untuk bekerja, outputnya hanya untuk kebutuhan industri, paham gak sih? Buruh pabrik yang ini gitu gak sih? Gue mau maju net kemarin loh. Net output sekolah ini kayak mengarahkan kita untuk ke arah kebutuhan industri semua. Begitu wisuda, selamat ada wisuda, mari kerja, macet jalan. Ini kan sebuah fenomena yang kita saksikan dan kita selalu menutup mata gitu loh. Udah malah ini lagi ada batasan usia, berpenampilan menarik. Di Amerika, di Jerman nggak ada begitu. Asli bener. Selama orang lu mau kerja, lu sikat. Di Australia sempat lah gue nyucipin kayak Junet. Sempat nggak lu nyucipin? Gue sempat. Dibayar per jam kan? Bayar per jam. Gue tanya sama lu $20 sejam. $20. Di sini di mana yang bisa bayar lu per jam? No way. No way. Sebangkrut juga kali, Wak. Itu kan aneh gue gitu kan. Ayolah gap ini tolong diisi biar anak-anak nih mindset mereka bukan lulus kuliah tuh langsung cari kerja gitu, paham gak sih? Tapi build your own. Yes. Kenapa nggak begitu gitu loh? Gue mau ketemu sama menteri kayaknya. Tapi memang kurikulum pendidikan tuh emang sometimes it's about politics, you know. Lu kalau kata netizen yang cukup ngeri barbar di luar sana tuh emang kita dijaga supaya kita nggak sepinter itu gitu. Aduh, aku bahaya nggak sih sebagai bagian? Julie, gue tanya sama lu sekarang. Do you enjoy your job? Oh iya. Aku enjoy. Kalau lu tanya itu langsung aku yakin aku enjoy. Karena kayak lo lah ya, gue tuh people person, gue seneng banget, meni ngobrol, meni bercerita, meni mengajarkan apa yang harusnya topik berat, kurikulum baru ke guru dengan cara yang, yuk kita bikin seneng-seneng, yuk kita bikin project atau kayak gitu-gitu. I enjoy this. Apa yang buat lo sedih Jo dalam hidup? Kok random banget tiba-tiba bikin sedih? Of course, ini ada kaitannya. Oke. Yang membuat gue sedih dalam hidup itu adalah kekecewaan dari orang yang mungkin pernah bersisian dengan gue, kekecewaan dari mereka. Lu nggak segininya, lu yang kekecewaan sih. Gue sedih takut membuat mereka kecewa, gitu. Padahal ya udah sih ya, we try our best at the first and at the end. Gitu. Pas sekolah lu diajarkan nggak sisi emosional, bagaimana mengontrol emosi? Ya enggak lah. Siapa guru yang mau ngajarin itu? Tetapi once you growing, yes, of course, yes. Aduh, mana gue dulu suka ngebully lagi zaman SMA. Gue jadi merasa berdosa nih tiba-tiba, astagfirullah ya Allah. Iya kan? Makanya hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita tuh nggak ada yang diajarkan, kayak misalkan bagaimana kita mengontrol maintenance keuangan kita. Kita diajarkan bagaimana spend doang. Bagaimana dapetin doang, tapi nggak diajarin maintain, kan itu yang vital sebenarnya.
Sekarang kita dapat uang 10 juta nih sebulan, anggap gede, which is that's good, you know, huge money. Tapi kita nggak diajarin bagaimana maintain itu untuk masa depan. Kita hanya diajarkan bagaimana menghabiskannya. Kalau gitu apa yang orang tua ajarin ke lu? Mak bapak lu, ajarkan ke lu? Ini orang tua gue bagusnya. Gue kan udah sama nenek gue. Nenek gue tuh ngajarin gue itu bagaimana cara gue maintain uang. Itu yang gue rasa nggak gue dapetin di sekolah. Nenek gue bilang ini saat itu. Lu tanya semua orang yang kenal sama gue ya. Gue itu SD itu udah jualan. Di kantin gue udah jualan. Di kelas gue bawa gorengan sampai gue dimasukin BK karena gue ketahuan bawa gorengan. Pas sama guru BK, kamu ngapain jualan? Tidak ada bapak, tidak ada ibu bapak saya cerai pisah gitu kan. Terus yang suruh kamu jualan ini siapa? Nenek. Buat apa? Biar dapat uang. Gue nggak ngerti istilah eksploitasi anak dan sebagainya pada saat itu. Kamu senang tapi jualan begini? Senang bu, saya dapat uang. Ya udah, diterusin aja. Guru SD gue bilang begitu. Setelah gue lewatin masa malu-malu di teman-teman gue itu, nenek gue bilang begini. Kalau kamu dapat uang jualan, tabung dan sisipin buat ini dan ini. Gue diajarin, nenek gue nggak sekolah pak ya. Terbukti nenek gue tuh punya emas banyak banget. Dulu belum tapi ada habis. Ya elah, ujung-ujungnya sedih lagi, gue kesel. Artinya gue dapat satu sisi di mana nenek gue secara real ngasih tau gue bagaimana cara ngontrol maintain uang yang lu dapetin. Dengan sedikit bersusah payah tadi. Betul. Ya, tahu perjuangan. Intinya itu, tahu perjuangan. Nah anak sekarang susah payah dapat uang dari tanggal 1 sampai tanggal 1 lagi. Cuma dibuatin buat nongkrong, nonton, belanja baju dan sebagainya. Kayak uang tuh gak ada value-nya sekarang. Gila. Bayangin. Tapi emang kita kayak udah dimainin sama sistem the very big commercial things ini, tuh gak sih? Yes. Gue baru nonton dokumen. Kayak tadi komoditas apa sih kan? Iya. Kita kayak dipaksa untuk buy more. Lu ngomongin jam tangan, tiba-tiba feed Instagram lu. Iya, baru kepikiran nih, Gi. Baru kepikiran. Anjir. Kita dituntut untuk konsumtif nggak sih? Gaji nggak seberapa. Betul. Mending gaji kita 15 juta kita sebulan. Dibombardir memang. Ya, kan? Ada satu konten yang gue ikuti, dia mempertanyakan berapa sih? Lu tau nggak? Nanya sama Foreign, ya kan? Lu tau nggak gaji guru di Indonesia berapa? Gue tonton itu, keren kalau gue kopi nih kontennya. Gue coba dong kopi. Terus? Benar-benar shock. Gue pikir itu settingan. Padahal gue pelaku seperti itu juga. Lu nanya? Gue nanya ke Bully di Kutu. Terus? Tebak berapa gaji guru di Indonesia? Pasti besar dia bilang. Ada yang jawab 120 juta sebulan. Setahun. Ada yang jawab 300 ada. Kaget. Sama seperti konten yang gue tonton. Really? Masa sih? Yes. Makanya kayak harusnya guru itu diapresiasi. Bukan, harusnya guru itu gajinya paling gede. Apa sih yang gak buat guru seharusnya? Karena guru itu wajah dari keadaan kita yang sekarang. One of the, ya. Tapi gini, aku kan juga sekarang terkejut-kejut gitu ya. Terutama guru PAUD nih. Karena aku sangat banyak berinteraksi sama guru PAUD. Mereka tuh, aku juga nanya gitu. Itu kan hal yang sangat sensitif. Yeah. Tapi di beberapa daerah sebenarnya ada tunjangan lebih untuk guru PAUD yang memang tidak di-cover oleh, karena dia bukan PNS, karena dia apa, itu ada tunjangan lebih. Jadi emang goodwill masing-masing pemerintah daerah dengan sistem otonomi ini. Tapi tetap dong si pemerintah dengan source terkaya lah, dialah yang bisa gitu. Benar. Gitu. Kalau dia PAD-nya kecil ya sabar. Kejoplang banget emang, wah. Aku dengan udah keliling 10 kabupaten kota emang wah gila gitu. Seperti itu. Tapi pun kalau aku lihat ada yang memang dalam hal ini tulus mengasuh, mengajar gitu ya. Terus juga kadang-kadang kita bicara juga, kadang-kadang jadi guru PAUD tuh karena jadi escaping mereka ya, dari rutinitas, dari rutinitas rumah gitu. Karena kan dia ketemu teman, walaupun simple ngerujak, ketemu orang tua gitu. Jadi banyak reasonnya. Ini emang hal seru banget untuk kita kita teliti lebih ya. Apa sih sebenarnya yang lo cari gitu kayak gitu. Iya, makanya gue pergi ke sekolah yang mahal itu ya kan. Gue tanya materinya apa ya kan. Sedikit lebih bagus dari yang ini gitu kan. Terus aku tanya ke sini, matanya Oke. Gue lagi nyari sekolah TK buat anak tuh yang benar-benar bisa nih buat ngasih tau anak gue relate banget dengan kehidupannya dia. Jadi benar-benar kayak bukan hanya sekedar interaksi dan sebagainya, tapi anak-anak tuh di-downloadin sebuah program yang kita butuhkan untuk dia nanti ketika berusia 10, 15 atau 20 tahun ke depan. Itu yang gue inginkan ada gitu loh. Oke. Memang kadang-kadang nggak ini sih ya,
Kalau yang benar-benar sudah ada sih sebenarnya, yang blueprint yang lu tuh bicara harapannya sampai ke SMA itu ya itu tadi. Di kurikulum Merdeka ini profil pelajar Pancasila itu yang ada 6 dimensi. Kreatif tuh lu gimana dari SD tuh ini sampai ke SMA. Itu udah ada sampai definisinya aja, udah ada sampai definisi dan elemen-elemen. Tetapi kekuatan dan kemampuan guru untuk mentranslate dimensi-dimensi yang dimauin di usia PAUD sampai pelan-pelan ke SMA itu kan beda-beda. Dari guru di Jakarta sampai apalagi di sini gitu, maksudnya ada perbedaan dia dalam mentranslate ini. Karena emang pemerintah nggak yang lu buat lu kreatif lu bikin A, B, C, enggak, tapi kreatif adalah ketika lo bisa deliver ide gitu. Betul, lo bisa betul, ini. Nah, untuk di sini apa ya? Gitu jadi kemampuan guru juga untuk mentranslate itu akhirnya bias gitu. Disitulah disisipilah pelan-pelan gue untuk yuk kita bedah yuk, emang di Lombok ada apa? Di Sumbawa ada apa? Di Bima ada apa yang bisa bikin anak gampang untuk mengimprove kreativitasnya gitu sih yang akhirnya peran gue di masyarakat. Asik, luar biasa Juli. Coblos. Enggak ya. Gue terakhir ya, gue dulu kok terakhir sih kira baru 15 menit doyan. Dulu gue pernah bawa tamu dari Inggris gitu kan. Dia punya anak kecil, umurnya kisaran 3 tahun tapi dia komunikatif banget. Nah itu. Terus anak-anak kita masih malu-malu di umur segitu. Hey Reza, kenapa kamu mau jadi supir? Dia bilang, itu udah lama banget. Itu hal-hal yang sangat out of mind ya kalau tanya sama anak gitu ya. Dari kualitinya pertanyaannya udah, dia langsung straight gitu. Saya merekam diri, masih Reza, Muhammad Reza, bla bla. Reza, kenapa kamu mau jadi supir? Dia bilang gitu kan. Dia bertanya, saya bilang gitu. Dan pertanyaan analisa ya, nggak sekedar apa. Kalau aku melihat dari culture ya, kebiasaannya ya, orang-orang let's say Western itu mereka sangat membebaskan anaknya sih. Dia nggak terlalu misalkan benar-benar dilepas gitu. Kejedut dikit ya nggak apa-apa, lu berenang tenggelam ya, gua liatin gitu. Maksudnya itu yang aku lihat. Dan juga emang kita bicara source-nya emang ya Wak ya. Betul. Contohnya gini deh, dari awal deh, teman gua itu melahirkan di Australia. Ketika dia melahirkan di Australia, Wak, lu tuh akan didatangi oleh suster selama lu 2 minggu sampai sebulan. Tuh suster datang terus tiap hari. Konsisten ke rumah lu pernah. Itu nggak dibayar. Emang itu bagian dari kerjanya dia. Iya, karena kan kita kan nggak komplain. Kita kan insurance ya, Wak. Kita kan insurance. Emang itu kan ibaratnya kita eligible untuk apa yang dapat warga Australia juga dapat. Dia datang Wak tiap minggu untuk mastiin gimana udara di sini, gimana proses menyusui. Oh ini nggak boleh nih, bednya banyak boneka tuh nggak boleh. Bed anak bayi itu harus rata, dipegang kekenyalan kasurnya Wak. Very detail. Jadi emang dari situ sampai ke akhirnya pelan-pelan ke yang resource-nya lain. Berarti memang resource-nya dari situ, paten Wak. Berarti dari mana resource paten itu diciptakan? Sekolah. Iya bener ya. Iya kan? Bener juga. Bener kan? Kan ujungnya dari mana resource yang paten ini terjadi? Berarti dari sekolah dong. Dari mana kesadaran buang sampah sembarangan diciptakan? Dari sekolah. Good governance juga, policy kebijakan. Jadi karena gue kan rumah gue kan depan PAUD masalahnya. Ini PAUD di pinggir jalan. Jadi gimana anak lu nggak ada aktivitas? Kedengeran PAUDnya gitu. Gue denger setiap pagi tuh anak-anak tuh ngapal aja kerjanya. Kesel. Serius ngapal? Ngapalin begitu. Ngapalin ayat-ayat pendek, which is okay. Iya. Agama, ngapalin nyanyian. Anak-anak ini namanya apa? Ini Bu, kedengeran langsung serius. Tiap hari gue udah bertahun-tahun begini aja materinya sekolahnya gue. Nah, tuh. Atau lu sebagai apa ya? Justru lu bisa contribute more dengan boleh nggak sih gue sekali-kali ngajar bikinin kopi buat anak apa kayak di situ lu bisa. Gue gurunya di Facebook di Messenger. Gue kenal kan. Boleh nggak sih begini-gini? Ada apa kira-kira Zar tuh? Aku mau berikan input boleh nggak? Coba lain kali begini. Menurut kamu cara ngajar kami buruk? Anjing gitu. Iya.
salah tangkap ya. Oh, jadi menurut kamu cara ngajar kami nggak benar deh begitu. Apa maksud Anda langsung sebagai Anda? Nggak diserap dulu ya. Lu ngomong apa Nah, dia bener-bener. nggak baca. Jule, Cermati. 1 jam luar biasa. Oh, 1 jam? Udah 1 jam kali. Oh iya, oke baiklah. Thank you. Kayak pengen nambah. Thank you ya. Gue harus berkesimpulan apapun kan nih? Gak harus kan? Gue kasih lu 1 kata. Lu kasih gue 1 kata. Apa yang kira-kira buat pendidikan kita agar lebih bagus? Singkat aja. Orang tua berperan lebih. Ada ibu yang benar-benar hadir seutuhnya, ada ayah yang hadir sepenuhnya gitu ya. Distraksi sosial media itu nggak mungkin kita hilangkan, tapi kurangin lah. Itu yang anak butuhin, dan itu yang akan anak inget sebenarnya. Oh iya, aku diajak main, aku diajak ke sana. Sebenarnya alih-alih kita senang dengan memberikan berupa barang benda, pengalaman yang lebih penting. Dan disitulah orang tua, berapapun usia si anak tuh perlu hadir. Itu kata gue Siwa. Azik. Thank you. Luar Thank you, biasa, Sam. Mam. Thank you, Reja. Thank you. Udah datang di podcast sederhananya. Gila, gini sederhana kayak mana podcast kantor gue. Enggak ya. Oke, kita see you. Buat voter semua, don't forget to comment, like, and subscribe. Please. Follow juga kita di Instagram biar kalian dapat update terbaru dari informasi podcast Bakat Muda. Thank you and bye-bye. Thank you, bye. Thank you.